sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah untuk memberikan beberapa hal yang terpenting di saat kita belajar ilmu dan kita belajar laku, yang kesemuanya itu adalah proses perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diri semua manusia itu ada dua hal kelompok dalam hal melakukan satu ubudiyah pada Allah, dan juga ada dua kelompok di mana ketika saat dia patuh terhadap hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Apa dua kelompok tersebut? Satu adalah satu kelompok di mana dia olehnya melakukan, mempunyai satu keyakinan penuh bahwasanya sumber dari perbuatan itu berangkatnya dari dirinya sendiri. Di dalam kelompok yang pertama ini ada satu fenomena. Dia mengatakan bahwasanya manakala perbuatan yang bersifat taat itu datangnya dari Allah, dan di mana satu perbuatan yang sifatnya maksiat itu datangnya dari nafsu atau dari iblis. Kelompok yang pertama ini jelas dikatakan sebagai kelompok ahli hijab. Kelompok di mana dia menanam satu tumbuh-tumbuhan yang nantinya akan dia sendiri yang menuainya. Bapak Ibu, oleh karena mereka masih mempunyai satu keyakinan ada campur tangan selain Allah, ini satu alasan Allah akan menolak semua apa yang dia lakukan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kelompok yang pertama mengatakan sumber daripada semua perilaku itu datangnya dari makhluk. Andai kata dia mengatakan Allah, dia masih ada campur tangan selain dari
kepada Allah, yaitu keagungan hamba. Ini satu perbuatan yang belum fitrah, perbuatan yang masih menyekutukan Allah, manakala ini dilihat dari kacamata hukum hakikat, atau dalam pengertian lain, siapapun diri Anda, manakala ketika saat berlangsungnya satu perbuatan, hati ini duduk di takholi, maka itu masih ada unsur syirik yang disebut sebagai syirik khafi. Ini sama halnya kita telah menanam satu tumbuh-tumbuhan dan kita sendiri yang akan menuainya nanti. Dan inilah yang dimaksud Allah dalam surat At-Taha ayat 15. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Mereka semuanya akan menemukan apa yang dia tanam ketika saat di dunia. Jadi ketika saat kita di dunia itu berlaku takholi, kembalinya pada diri kita sendiri. Ini pandangan syariat. Besok di hari kiamat itu jaza kullu nafsim bima tas'ah. Besok pembalasannya itu disesuaikan dengan apa yang dia usahakan ketika saat di dunia. Tapi secara hakikat sudah bisa kita rasakan, sudah bisa kita temui ketika saat di dunia. Bentuk ketidaknyamanan hati kita, bentuk kegoncangan hati kita, kekhawatiran, ketakutan dari segala apapun, itu merupakan satu sinar siksa Allah terhadap diri kita. Gak usah menunggu besok hari kiamat yang dimaksud secara syariah, tidak. Dan ini juga pertanda di dunia ini, hati ini sebagai keadaan besok di akhirat juga. Ini kelompok yang pertama, Bapak Ibu ya. Kelompok di mana hatinya menemukan satu keyakinan bahwasanya sumber dari segala peran itu datangnya dari makhluk, termasuk dirinya ataupun makhluk di luar dirinya sendiri. Sehingga secara otomatis dia mengatakan jikalau satu perbuatan itu bersifat maksiat datangnya dari nafsu atau dari iblis, jikalau kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap hatinya masih mengaku-ngaku dirinya yang melakukan. Untuk kelompok yang kedua, Bapak Ibu, yang kami sebut sebagai kelompok ahli syuhud, kelompok di mana hatinya sudah menafikan la ilaha dan mengizbatkan illallah. Kelompok di mana selalu memegang teguh tali terhadap Allah,
hatinya selalu disibukkan berbicara hanya pada Allah. Dan kelompok ini Bapak Ibu jumlahnya sangat minoritas dibanding dengan kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang mengutamakan di dalam hatinya berlaku tajalli terhadap Allah. Ketika saat di dunia dia sudah melakukan hal tersebut, maka dia pun akan menuai apa yang dia tanam, baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Siapapun diri Anda, manakala sudah dikelompokkan Allah di dalam golongan ahli syuhud, pasti hatimu akan mencampakkan perkara selain Allah, dan hatimu akan mengikuti selalu petunjuk, hidayah, jalan menuju Allah. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan di mana kau selalu dibimbing Allah untuk mengikat tali dengan erat, bil urwatil wuthqa lam fisama laha, dan tali itu tidak akan pernah putus karena selalu kau jaga dengan melakukan bentuk yakfur bitawud wa yu'min billah. Walaupun keadaan fisik Anda baik di tengah-tengah syahwatu dunia maupun tidak di tengah-tengah syahwatu dunia, selalu hatimu yakfur bitawud wa yu'min billah. Hatimu selalu mengindahkan untuk senantiasa berbicara hanya kepada Allah, untuk menciptakan hati yang kondisinya ahli syuhud seperti ini. Bapak Ibu, awalnya memang masuk dalam kelompok yang pertama adalah kelompok ahli hijab. Ibarat seseorang ketika saat dilahirkan di dunia, mereka melalui beberapa proses, tidak harus langsung berdiri dan lari, tidak. Dia selalu mengalami proses yang amat berat. Dia tengkurap, dia melumah, dia miring, dia duduk, merangkang, berdiri, kemudian sedikit demi sedikit dia akan lari. Inilah proses ibarat seseorang untuk menjadi sebagai kelompok yang kedua, yaitu ahli syuhud, biasanya diawali menjadi ahli hijab. Orang yang iman dan menemukan satu keimanan yang benar sesuai dengan apa iman di dalam diri baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terlebih dahulu seseorang tersebut akan mengalami satu keingkaran kepada Allah secara hakikat, dan ini sudah wajar. Makanya kita yang sudah eksis terhadap golongan ahli syuhud, kita harus memaklumi terhadap saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang masih di golongan ahli hijab. Mereka mencari jati diri, mereka mengalami satu proses sehingga kita hanya bisa mengatakan harap maklum. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, memang tidak mudah
satu jalan dan memberikan satu tuntunan, yang tuntunan itu sudah disampaikan oleh Allah lewat beberapa nabi dan rasulnya. Oleh karenanya, ikutilah jalan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teringat sejarah sebelum baginda Ibrahim menemukan satu keimanan yang sangat hak. Beliau juga mengalami pencarian Tuhan, di mana ketika dia melihat bulan, dia katakan itu Tuhan. Manakala bulan itu tenggelam, dia lari dari bulan. Dia mengatakan bahwasanya matahari adalah Tuhan. Begitu seterusnya, bintang menjadi Tuhan. Itu proses ritual beliau yang tidak jauh berbeda dengan Anda sekalian. Nah, proses-proses untuk menuju ma'rifat Allah sesuai dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarhul Hikam ada dua. Ada proses wasilun, ada proses majdubu. Apa kedua proses itu? Ini Bapak Ibu nanti akan kita kupas dengan tuntas dalam acara yang lain. Kita kembali kepada materi kita. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Ini ada dua kelompok, mereka yang bertakholi dan mereka yang bertajalli. Kita gak usah menunggu sisuk hari kiamat. Di dunia ini pun sudah bisa kita rasakan dan kita terima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kelompok itu bisa Anda alami. Pertama, sebelum Anda menerima ajaran Allah dan ajaran Rasul ini, bagaimana ketika saat menghadapi sikon persoalan duniawiyah hatimu, pasti tidak ada jaminan untuk menemukan satu ketenangan hidup di tengah-tengah keluargamu. Apalagi ketika saat menemukan satu situasi di mana tidak sesuai dengan sifat basariyahmu sebagai manusia. Isinya kita adalah amarah, kita adalah hasud, kita adalah khianat, kita adalah takabur dan lain sebagainya. Yang bermunculan di situ adalah sifat-sifat yang jelek. Inilah yang diserupakan dalam ayat Allah, sifat khayawan. Ulaika kal an'am balhum adol, seperti binatang. Makanya bagi Anda yang dicoba Allah, diuji Allah di dalam alam mukasyafah, terkadang melihat seseorang ini tidak berbentuk manusia, kadang-kadang berupa hewan, anjing, monyet, apapun itu merupakan bentuk keluarnya sifat dalam diri kita, ya. Dan inilah kata Rasulullah yang harus Anda perangi, yang harus Anda sucikan. Dan ini semua berlaku pada golongan ahli hijab. Dan ini proses juga kita sebelum masuk di dalam golongan ahli zuhud. Jadi kita
akan menemukan satu kekhawatiran, ketakutan hati kita. Itu dikarenakan kita duduk di takholi. Bapak Ibu, setelah Anda mengikuti, menerima, mengikuti baik ilmu maupun laku ajaran Allah dan ajaran Rasul, bagaimana kondisi hatimu? Akan menemukan satu sejatine tentreme ngati, damai ngati. Itu akan kau temukan saat kau menghadapi sikon di dunia ini. Saya yakin tatkala Anda menghadapi situasi pada zaman ini di mana terpecah belahlah hubungan sosial antara satu dengan yang lain, terjadi ketidaksenjangan perekonomian dikarenakan wabah selama ini. Aku yakin hatimu yang konsekuensi di dalam ajaran Allah dan Rasulnya tidak akan berpengaruh dalam kondisi hatimu pada Allah. Aku yakin tatkala kau memegang teguh tali Allah, dihadapkan Allah sikon yang seperti ini, tidak menjadikan hatimu ingkar kepada Allah, justru akan menebali satu keimanan hatimu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jiwa yang sudah terbentuk seperti ini, Bapak Ibu, inilah yang kami sebut sebagai golongan ahli syuhud. Ibu bapak, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga sedikit apa yang kami sampaikan ini akan mendapatkan satu hidayah dan disertai Allah rahmatnya, sehingga menjadi satu ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita, terlebih terhadap anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itulah apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi